Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Veronica di video pembelajaran kelas 11. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oh iya, jangan lupa ya untuk mengisi absensinya terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke video yang selanjutnya yang sudah di-share linknya di Google Classroom. Dan tidak lupa untuk mengingatkan kita semua agar menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dengan cara menggunakan masker ketika bepergian, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui konsep translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Sebelum masuk ke materi, kalian tidak lupa untuk prasyarat di transformasi geometri yang keempat kemarin, yaitu ada matriks. Dan selanjutnya juga sama, yaitu materi prasyaratnya yaitu menggunakan matriks. Walaupun kita sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau itu disebut daring, kalian jangan patah semangat untuk menggapai cita-cita kalian, yaitu kalian harus rajin mengeksplor pengetahuan kalian dengan cara kalian mencari di berbagai internet atau informasi yang lainnya. Nah, agar kalian mendapat gambaran dari apa sih materi yang akan kita bahas sekarang, coba kalian simak peta konsep yang ada di samping ini. Di sini ada yang pertama itu dari materi transformasi geometri. Yang pertama itu ada translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, yang keempat dilatasi, dan yang terakhir di sini ada komposisi transformasi. Maka kita sekarang akan membahas tentang materi komposisi transformasi. Adapun yang harus kalian ketahui yaitu tujuan pembelajaran materi komposisi transformasi, yaitu yang pertama menemukan konsep komposisi transformasi, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi yang berkaitan dengan matriks. Yang kedua itu ada menemukan bayangan hasil komposisi transformasi. Yang ketiga, menemukan bayangan hasil komposisi transformasi dengan matriks. Yang terakhir itu ada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan komposisi transformasi. Untuk materi ajarnya, silahkan kalian unduh di Google Classroom yang sudah saya share. Setelah kalian unduh, kalian baca terlebih dahulu dan pahami ya. Ada fenomena komposisi transformasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kalian bercermin dan di belakang kalian itu ada cermin, misalkan di tukang cukur. Nah, dari contoh tersebut kalian bisa memahami apa itu komposisi transformasi. Maka dari contoh tersebut kita dapat simpulkan bayangan tersebut memiliki hasil dua transformasi. Jadi kita simpulkan komposisi transformasi geometri merupakan transformasi yang dilakukan lebih dari satu kali atau bisa disebut dengan gabungan transformasi. Nah, setelah kalian mendengarkan definisi dari komposisi transformasi tersebut, sekarang coba kalian cari contoh keterkaitan komposisi transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tulis di buku catatan kalian sesuai format yang ada pada materi ajar. Nah, sekarang kita akan masuk kepada konsep komposisi transformasi. Nah, apa itu komposisi transformasi? Nah, bisa kita
Misalkan jika ada 3 himpunan A, B, C, kemudian dari A ke B oleh F, dan dari B ke C oleh fungsi G, jadinya dibaca G komposisi F. Jadi F duluan yang memetakan dari A ke B. Kemudian dari B ke C dipetakan oleh G. Dibaca G komposisi F dimulai dari komposisi translasi. Jika matriks T1 adalah AB, T2 adalah CD, maka komposisi T1, komposisi T2, jadi ini tinggal kita tambahkan saja AB ditambah CD. Jadi nanti CD ini akan ditambahkan oleh X dan Y, yaitu titik awal. Nah, kemudian ini sebaliknya ya, tetapi dikarenakan penjumlahan itu bersifat komutatif, maka akan menghasilkan hasil yang sama dari kedua rumus ini. Kemudian, komposisi transformasi oleh matriks. Jika matriks C1 adalah A, B, C, D, C2 adalah E, F, G, H, nah ini C1 komposisi C2, ini tinggal kita kalikan di sini komposisi X, Y-nya. Dan ini EFGH yang akan duluan bekerja, kemudian C2 komposisi C1 ini dibalik. Ya, EFGH ABCD caranya sama. Kemudian ada 2 rotasi sepusat dengan pusat yang sama. Nah, ini kita tambahkan sudutnya dan ini rumusnya cos min sin cos karena penjumlahan bersifat komutatif juga, ini hasilnya sama saja, baik alfa 1 ditambah alfa 2 atau alfa 2 ditambah alfa 1 sama saja dengan pusat 0,0. Nah, kemudian kita akan lanjut ke komposisi 2 dilatasi sepusat. Nah, ini tinggal kita kalikan skalanya K1 dikali K2, kemudian untuk refleksinya ini kita bedakan jadi 2 bagian. Kalau 2 garis yang sejajar, misalkan X sama dengan K, dilanjutkan oleh X sama dengan H, ini X-nya yang berubah ya. Rumusnya itu 2 kali cermin akhir dikurang awal, ditambah titik awal, kemudian oleh garis Y sama dengan M, dilanjutkan oleh garis Y sama dengan N. Jadi ini Y-nya berubah jadi 2 kali cermin akhir dikurang awal ditambah Y. Nah, ini sebenarnya kalau kita lupa rumus ini bisa kita cari satu per satu. Nanti hasilnya sama saja. Kemudian 2 garis tegak lurus jika dicerminkan oleh garis X sama dengan K dilanjutkan oleh Y sama dengan M, maka 2K kurang X, 2M kurang Y. Kalau lupa bisa juga kita cari satu per satu ya. Seperti garis X sama dengan K yang tadi kita sudah bahas ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada 2 soal. Tentukan bayangan titik A 2,3 karena translasi T1 negatif 1,2 dilanjutkan oleh T2 3,2. Kita langsung ke penyelesaian. Yang pertama ya, kita masukkan rumusnya itu X aksen, Y aksen, bentar. Saya hapus dulu ya. Nah, X aksen, Y aksen sama dengan, kita tinggal masukkan satunya itu negatif 1, 2 ditambah titik awalnya itu 2 dan 3. Nah, maka kita menghasilkan 1 dan 5. Untuk X double aksen Y double aksen sama dengan, kita masukkan T2 dulu ya. Jadi 3, negatif 2 ditambah hasil dari yang tadi, yang X aksen Y aksen yaitu 1 dan 5. Maka hasilnya itu 4, 3. Atau kita bisa mencari rumus dengan rumus sekaligus langsung X double aksen Y double aksen, maka kita langsung substitusikan kepada
rumus yang sudah tadi kita jelaskan, yaitu kita masukkan tiga kolom terlebih dahulu. Langsung kita masukkan 3 kolom. Nah, di sini kita bikin dulu kolomnya. Di sini kolom itu titik untuk titik awal itu 2, 3, dan T1-nya itu negatif 1, 2, dan T2-nya itu 3, negatif 2. Sama saja, kita tinggal tambahkan saja, sama akan menghasilkan 4 dan 3. Jadi kita akan menghasilkan A double aksen 4,3 ya. Nah, kita akan masuk ke jawaban pembahasan nomor 2. Mari kita tentukan bayangan garis Y2X. Nah, di sini kan berlawanan arah, maka itu nanti berlawanan arah itu positif ya. Nah, jadi X double aksen Y double aksen sama dengan, tadi kita rumusnya itu cos min sin, sin cos. Nah, untuk alfanya itu 45 derajat ditambah 45 derajat, sama yang ini juga 45 derajat, 45 derajat, dan ini juga 45 derajat ditambah 45 derajat, dan yang cos juga 45 derajat ditambah 45 derajat. Dikali, nah untuk XY itu titik awal ya, dikurangi 1, 2. Itu 1, 2 titik awalnya, ditambah juga titik awal. Nah, sama dengan cos 90 min sin 90 sin 90 dan cos 90. Nah, tadi kan positif ya untuk berlawan arah. Nah, berarti XY tambah 1, 2. Nah, sama dengan cos 90 itu menghasilkan 0, min sin 90 itu negatif 1, sin 90 itu 1, dan cos 90 itu 0. X kurang 1, Y kurang 2, ditambah 1 sama 2. Sama dengan, nah kita tinggal baris dikali kolom ya, jangan lupa. 0 ditambah negatif Y ditambah 2. 1 dikali X berarti X kurang 1 ditambah 0 ditambah 1, 2. Sama dengan negatif Y ditambah 3. X ditambah 1. Maka akan menghasilkan X double aksen sama dengan negatif Y ditambah 3, Y sama dengan negatif X double aksen ditambah 3, dan Y double aksennya itu sama dengan X ditambah 1, maka X sama dengan Y double aksen dikurang 1. Maka kita substitusikan kepada persamaannya ya. Y sama dengan 2X ditambah 3. Negatif X double aksen ditambah 3 sama dengan 2 dikali Y double aksen kurang 1 ditambah 3. Nah, untuk X double aksen Y double aksennya itu dihilangkan, jadi negatif X tambah 3 sama dengan 2Y kurang 2 tambah 3. Maka X ditambah 2Y dikurang 2 ditambah 3. Kurang 3 sama dengan 0. Maka X tambah 2Y dikurang 2 sama dengan 0.
Nah, ini untuk jawaban nomor 2 ya. Nah, kita akan lanjut ke soal latihan nomor 3. Nah, di sini ada tentukan bayang titik A 2,3 karena dilatasikan dengan pusat 0 yaitu 1,2 dan skalanya itu 2 dan lanjut dengan skala 3. Nah, 3 ya. Maka kita akan masukkan rumusnya aksen Y aksen sama dengan K dikali XY dikurang A dikurang B ditambah A dan B sama dengan, nah ini faktor skalanya kan ada 2 dan 3, kita tulis 2 yang 2 dikali X nya itu 2, Y nya itu 3 dikurang 1 dan 2, 1 dan 2 itu pusatnya ya, ditambah 1 dan 2 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 2. Jadi 2 ditambah 1 2 sama dengan 3 4. Maka X double aksen Y double aksen sama dengan, kita akan menggunakan skala yang 3 dikali X nya itu 3 4 dikurang 1 dan 2 ditambah 1 2 sama dengan 3 dikali 2 dan 2 ditambah 1 2, maka akan menghasilkan 6 ditambah 1 2, maka hasilnya itu 7 dan 8. Atau kita bisa gunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara kita menggunakan X double aksen Y double aksen langsung ya, sama dengan K1 dikali K2 dikali XY dikurang A dikurang B ditambah AB sama dengan K1 nya itu 2, K2 nya itu 3, XY itu 2 3 dikurang 1 2 ditambah 1 2, maka akan menghasilkan 6 dikali 1 1 ditambah 1 2 sama dengan 6 6 1 2, maka hasilnya akan sama dengan yang di atas ya, yaitu 7 dan 8. Jadi bayangannya itu adalah 7,8. Nah, ini adalah hasil dari pembahasan penyelesaian dari nomor 3 ya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk rumusnya itu X double aksen Y double aksen, maaf yang X nya itu sama dengan, nah di sini kan ada garis X sama dengan 2, X sama dengan 3. 2 dikali 3 dikurang 2 ditambah X dikali Y sama dengan, nah kita operasikan yang ini ya, jadi 2 ditambah X Y. X double aksen sama dengan 2 ditambah X, X sama dengan X double aksen dikurang 2. Nah, untuk Y double aksen sama dengan Y sama dengan Y double aksen. Maka kita masukkan persamaan yang tadi ya, 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Maka 3X nya itu tadi X double aksen kurang 2 ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, ini kita kalikan ya. Jadi 3X dikurang 6 tambah 4Y sama dengan 12. Maka 3X ditambah 4Y sama dengan
18. Nah, jadi di sini kan ada garis X sama dengan 2 dan garis X sama dengan 3. Jadi kita akan lanjut ke nomor 5. Titik A nya itu 3,4, ditranslasikan T1 negatif 1, 2. Maka rumusnya itu X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 2, itu titik T1 tambah 3 dan 4 itu titik A. Maka menghasilkan 2, 6. Jadi X double aksen itu menghasilkan, nah ini untuk sumbu X nya itu, maka nanti si Y nya itu jadi negatif Y. Y aksennya itu jadi negatif Y. Jadi X aksen negatif Y aksen sama dengan 2 negatif 6. Jadi bayangannya itu adalah A double aksen 2, negatif 6. Nah, sekarang kita akan masuk ke transformasi matriks. Transformasi matriks. Nah, matriks itu sendiri berarti kita mentransformasikan suatu titik dengan menggunakan matriks. Apabila kita tetapkan, misalkan ada titik A, koordinatnya X, Y, kemudian kita transformasikan dengan matriks A, B, C, D, maka dia akan menghasilkan titik A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Dimana untuk mencari X aksen, Y aksen itu kita mengkalikan matriks A, B, C, D dengan titik asalnya yaitu X, Y. Nah, matriksnya ini pasti ordernya 2 kali 2 ya. Karena kan itu titiknya hanya X, Y saja. Nah, contohnya nih, misalkan hasil transformasi matriks titik A koordinatnya 1, negatif 2 terhadap matriks negatif 1, 3, 3, 2, kita akan mencari hasil bayangan dari titik A ini. Berarti untuk mencari X aksen, Y aksen, kita kalikan matriks negatif 1, 3, 3, 2 dengan titik asalnya yaitu 1, negatif 2. Berarti kita menggunakan perkalian matriks baris dan kolom. Berarti kita kalikan negatif 1 dikali negatif 1, 1 ditambah 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Hasilnya negatif 7 ya. Kemudian yang kedua, 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 2 dikali negatif 2, 3 ditambah negatif 4, sehingga hasil transformasi titik itu adalah A aksen negatif 7, negatif 1. Kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang transformasi matriks. Yang kedua itu transformasi matriks. Kita kaitkan dengan luas bangun datar ya. Misalkan suatu bangun datar itu memiliki luas L. Apabila luasnya itu kita transformasikan dengan matriks A, B, C, D, maka luas hasil transformasinya itu adalah L aksen. Dimana untuk mencari L aksen itu adalah dengan nilai mutlak dari determinan matriksnya. Misalkan ini matriksnya, determinan dari matriks A dikalikan dengan luas dari bangun datar yang awal.
luas bangun datar yang asalnya. Kenapa harus nilai mutlak? Karena determinan bisa saja bernilai negatif ya, tetapi karena luas suatu bangun datar itu pasti bernilai positif, maka determinan harus bernilai positif. Seperti ini contoh nih. Misalkan ada suatu persegi panjang ABCD di mana titik A-nya itu koordinatnya negatif 2,1 dan B-nya itu koordinatnya negatif 2, negatif 1, kemudian titik C-nya itu koordinatnya 1, negatif 1 dan D itu koordinatnya 1,1. Kemudian persegi panjang ini itu ditransformasikan terhadap matriks 3, 1, 6, 3. Yang akan kita cari yang pertama luas persegi panjang ABCD-nya ya. Kemudian kita akan cari luas hasil transformasinya. Untuk memudahkan kita mencari luas dari persegi panjangnya dulu. Boleh kita masukkan titik koordinatnya dalam bidang koordinat kartesius. Misalkan di sini ada sumbu X dan ini sumbu Y. Ini hanya ilustrasi, berarti tidak menggunakan ukuran sebenarnya, juga tidak apa-apa gitu. Kemudian titik A negatif 2,1 berarti negatif 2,1 kurang lebih di sini. Nah, untuk titik B-nya itu negatif 2, negatif 1 berarti di sini ya. Nah, untuk C juga sama, berarti di sini. Untuk D-nya itu 1,1 berarti di sini. Nah, C-nya itu 1, negatif 1. Untuk B-nya itu negatif 2, negatif 1. Dan A-nya itu negatif 2,1. Untuk mencari rumus panjang dari mencari persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Nah, berarti nanti kita cari panjangnya dan lebarnya berapa ya. Yang namanya panjang kan berarti misalkan kita identik dengan jarak dari A ke D dan jarak dari B ke C. Jaraknya dari sini berapa? Dari sini dari A ke D itu berapa? Nah, bisa kita lihat di sini kan titiknya negatif 2. Kemudian di sini titiknya 1 di sumbu X-nya. Berarti jarak dari negatif 2 ke 1 itu adalah 3 satuan. Bisa dilihat dari 1, 2, 3 jaraknya dia itu 3 satuan. Berarti untuk AD itu panjangnya 3 satuan. Untuk lebarnya misalkan kita gunakan yang sisi AB. Sisi AB berarti kita cari jarak dari A ke B itu berapa. Nah, di titik ini dari sumbu Y-nya di sini satu titiknya. Nah, untuk titik B sumbu itu adalah negatif 1. Berarti jarak dari 1 ke negatif 1 itu berarti berapa? Ini kan 1 satuan. Ini 2 satuan. Nah, panjang kali lebar dan panjangnya itu kita misalkan berarti AD dan lebarnya kita misalkan AB berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi ini AB-nya itu 2 satuan. Nah, panjang kali lebar dan panjangnya itu misalkan AD dan lebarnya itu AB. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6 satuan. Ini baru luas persegi panjang ABCD-nya ya. Ini kita ganti deh, jangan ini diganti dengan luas ABCD. Luas ABCD. Nah, kita mau nyari L aksen atau luas hasil transformasi. Berarti terlebih dahulu kita cari determinan matriks. Ini misalkan adalah matriks A, berarti kita cari determinan A-nya terlebih dahulu. Determinan A-nya berarti 3, 1, 6, 3 berarti di sini kita kalikan ya. 9 dikurangi 6.
Silakan kalian ingat-ingat lagi bagaimana cara mencari determinan. 9 kurang 6 sama dengan 3, berarti untuk mencari luas hasil transformasi dari persegi panjang ABCD itu adalah nilai mutlak dari determinan A dikalikan dengan luas persegi panjang ABCD-nya itu berarti nilai mutlak dari 3 dikalikan 6 satuan. Tadi sama dengan hasilnya nilai mutlaknya 3 adalah 3 ya dikali 6 berarti 18 satuan. Artinya hasil transformasinya yaitu 18 satuan. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang komposisi transformasi matriks. Sama halnya pada sebelumnya ya, berarti nanti kita akan menggabungkan dua atau lebih transformasi pada suatu titik. Misalkan di sini diketahui T1 dan T2 merupakan jenis transformasi yang bersesuaian pada pada matriks ya. Misalkan ini T1-nya diketahui matriksnya itu adalah ABCD. T2 matriksnya itu EFGH. Nah, ada dua bentuk ya untuk mentransformasikan T1 maupun dari T2. Yang pertama misalkan komposisi transformasi T2, komposisi T1. T2, komposisi T1 artinya kita transformasikan dulu T1-nya, satu titik ditransformasikan terhadap matriks T1, kemudian baru dilanjutkan dengan transformasi matriks T2, berarti membacanya itu dari belakang. Misalkan ada suatu titik A, dia ditransformasikan terhadap T1 akan menghasilkan A aksen, kemudian ditransformasikan lagi ke T2 maka menghasilkan A double aksen. Untuk memudahkan langsung kita cari X double aksen dan Y double aksen. Nah, untuk X aksen double aksennya itu adalah yang pertama kita tuliskan di sini T2-nya dulu, di sini EFGH dikalikan ABCD. Baru di sini kita kalikan dengan XY, berarti membacanya itu dari kanan ke kiri atau dari belakang terlebih dahulu. Berarti ada titik A ditransformasikan oleh matriks T1 kemudian dilanjutkan lagi terhadap T2. Jadi kalau yang kedua misalkan T1 itu komposisi T2, ini artinya apa? Berarti ada suatu titik yang ditransformasikan terhadap matriks T2 kemudian dilanjutkan terhadap transformasi T1. Berarti kalau kita petakan ya ada titik A ditransformasikan terhadap matriks T2, maka akan menghasilkan A aksen, kemudian ditransformasikan lagi terhadap T1 maka akan menghasilkan A double aksen. Dimana untuk mencari X double aksen Y double aksennya itu berarti ini T1 komposisi T2, berarti kita tulis terlebih dahulu. Nah, T1 itu ABCD dan dikalikan dengan EFGH, baru kita kalikan titik asal XY, berarti dibacanya dari belakang terlebih dahulu. Berarti titik A ditransformasikan T2 dilanjutkan dengan T1. Nah, sekarang kita akan lanjut pada contoh soal. Misalkan hasil transformasi titik B
negatif 2,3 terhadap matriks negatif 1, 1, 3, negatif 2 dilanjutkan terhadap matriks 3, negatif 1, 2, negatif 2. Nah, maka yang dicarinya itu adalah B double aksen. Nah, kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu yang dicari X double aksen, Y double aksen, sama dengan, nah, untuk T1, T2-nya itu kita di sini tulis T1 ya, yang ini. Nah, yang ini T2. Maka yang kita tulis terlebih dahulu yaitu T2. Yaitu 3, negatif 1, 2, negatif 2 dikali T1-nya itu negatif 1, 1, 3, negatif 2. Dan dikali X-nya itu negatif 2, 3. Maka untuk cara penyelesaiannya itu di sini jangan lupa yaitu baris dikali kolom. Nah, saya kasih tanda agar kalian paham ya. Yang ini baris, yang ini kolom. Maka akan menghasilkan dari sini yaitu sama dengan 3 dikali 1 dikali 3 dikali 3 sama dengan negatif 6 Nah, yang ini juga sama, tinggal kita kalikan saja, negatif 6, 5, dan di sini itu ada negatif 8 dan yang ini 6. Nah, dikali negatif 2, 3, maka cara penyelesaiannya itu sama baris dikali kolom ya, sama dengan negatif 6 dikali negatif 2, 5 dikali 3 menghasilkan 27, dan negatif 8 dikali negatif 2 ditambah 6 tambah dikali 3 menghasilkan 34. Maka ini untuk B double aksennya itu sama dengan 27,34. Jadi, dapat kita simpulkan, komposisi transformasi merupakan transformasi yang dilakukan lebih dari satu kali atau bisa disebut sebagai gabungan transformasi. Di dalam komposisi transformasi terdapat 4 bagian komposisi. Yang pertama ada komposisi translasi, yang kedua ada komposisi refleksi, yang ketiga ada komposisi rotasi, dan yang terakhir itu ada komposisi dilatasi. Sekarang kalian coba isi kolom refleksi materi dan kolom refleksi sikap yang ada pada materi ajar. Setelah itu kalian tunjukkan kepada orang tua kalian sebagai bahan evaluasian untuk pembelajaran yang selanjutnya. Setelah itu kalian rangkum di catatan kalian apa itu komposisi transformasi, apa itu jenis dari komposisi transformasi, beserta dengan rumus-rumusnya ya. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu komposisi transformasi? Langkah selanjutnya, di dalam deskripsi video ini terdapat link tugas yang harus kalian isi dan kalian kumpulkan sesuai tenggat waktu yang sudah saya tentukan di Google Classroom. Saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.